Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Oki yang bertugas dari jam 8 hingga jam 2 siang nanti. Di sini saya akan berbincang mengenai kondisi istri Bapak. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Sebelumnya, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Saya sudah capek, Sus, karena saya bingung. Istri saya maunya sama saya terus, sedangkan saya harus bekerja juga buat nambah-nambah biaya. Istri saya juga sekarang sering ngurung, susah diajak bicara dan putus asa, karena sekarang sudah tahu tentang penyakitnya. Sebelumnya, apakah Bapak sudah tahu mengenai penyakit Ibu? Saya sudah tahu, Sus, kanker serviks. Saya menyesal dulu saat istri saya mengeluh tentang penyakitnya, saya tidak segera periksakan karena tidak ada biaya. Sekarang saya khawatir dengan kondisi istri saya. Apakah yang membuat Bapak khawatir? Saya khawatir akan kesehatan istri saya. Saya tidak mau penyakit istri saya memburuk karena melihat istri saya sudah minum obat, susah tidur, dan tidak mau makan. Saya paham perasaan Bapak. Mohon maaf, apakah Bapak mempunyai anak? Saya mempunyai 3 anak, Sus. Anak pertama dia SMA, anak kedua masih SD, dan anak ketiga masih berumur 4 tahun. Baik, apakah Bapak sudah berkomunikasi dengan anak Bapak? Sudah, Sus. Tapi percuma, istri saya pengennya cuma sama saya saja. Baik, sebelumnya kalau boleh saya tahu apa kebutuhan Bapak dan Ibu saat ini? Kalau dari saya sendiri, saya butuh istirahat juga. Ya butuh waktu, karena kan saya juga kerjanya berat, belum juga ngurus anak-anak di rumah. Kalau kebutuhan istri, saya lihat mungkin hanya butuh dukungan saja dan obat-obatan, selain itu juga pola makan yang baik. Baik, Pak. Benar ya, dukungan itu sangat penting bagi kedepannya. Tapi tapi Bapak juga harus memperhatikan kondisi kesehatan Bapak, juga jangan mengabaikan. Ya minimal ada istirahat agar Bapak tetap sehat, bisa menjaga Ibu. Bapak juga jangan lupa beribadah dan berdoa kepada Tuhan untuk proses kesembuhan Ibu. Iya, Sus, saya juga takut jika istri saya meninggal, apalagi sekarang kondisi istri saya seperti ini. Iya, saya paham, Pak. Memang betul, kita tidak tahu akan takdir seseorang. Kita hanya bisa berdoa, berusaha, dan bersemangat. Tapi maaf sebelumnya, boleh saya sebutkan tanda gejala menjelang kematian agar Bapak tidak kaget jika Ibu menunjukkan tanda-tanda seperti itu? Iya, Sus, sebutkan saja agar saya tahu. Baik ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya, pasien itu akan terjadinya, aliran darah melambat karena aliran darah bermasalah. Kulit akan terlihat seperti berbintik-bintik dan mengalami perubahan warna. Menurunnya aliran darah di serebral otak dan kondisi ini mengakibatkan seseorang mengalami penurunan tingkat kesadaran. Kemudian adanya retensi sekret pada faring atau saluran pernapasan bagian atas, biasanya ditandai dengan suara nafas yang berisik, walaupun tidak sedang mengalami batuk, dan kadang pola nafas sangat lebih cepat atau sangat lambat. Baik, Begitu, Sus, saya Bapak. sudah tahu. Nanti saya pahami tanda gejalanya. Baik, Pak. Apakah sebelumnya ada yang mau Bapak tanyakan terlebih dahulu? Begini, Sus, saya meminta saran bagaimana agar istri saya mau ditemani anak-anak saya yang paling besar, agar saya juga bisa fokus kerja dan mengurus anak yang lainnya. Baik, Bapak. Bapak coba komunikasikan terlebih dahulu dengan anak dan keluarga Bapak. Beritahu ibu juga bahwa Bapak punya tanggung jawab untuk menjaga anak-anak dan fokus bekerja, ya, Pak, ya. Baik, Sus, nanti saya coba komunikasikan. Baik, Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang? Saya sudah sangat lega, Sus. Baik, Bapak, sebelumnya apakah sudah cukup informasi dari saya? Cukup, Sus. Baik, Pak, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti jika ada sesuatu yang Bapak butuhkan atau Bapak tanyakan, bisa langsung datang ke ruang perawat atau bisa memencet bel yang ada di sebelah tempat tidur Ibu. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya, Pak, ya. Permisi. Assalamualaikum. Makasih, Sus. Sama-sama.